Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 10 TKJ 5 akan mempresentasikan materi tentang hasil kebudayaan pada masa praaksara yang akan dibawakan oleh Dwi Rahmawati, Felita Trikaryanina, Cahya Ilma Ramadhani, Evan Febrian, dan Rizky Akbar Maulana. Alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia paling banyak berupa kapak peribas, alat-alat seni, dan alat-alat dari tulang. Selain ketiga alat tersebut, ditemukan pula alat-alat seperti kapak pinggang dan kapak pinggang. Berikut jenis alat yang ditemukan di Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan alat sederhana. Masa kapak peribas adalah jenis kapak yang digenggam dan teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Nomor 2, alat seperti atau klavet. Alat seperti pertama kali ditemukan oleh Von Koenigswald pada tahun 1934. Alat-alat ditemukan dari Kecamatan Barat, Desa Mendung, Sragen, Jawa Tengah. Di beberapa tempat, alat seperti merupakan unsur dominan dan kadang-kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Nomor 3, alat tulang. Penggunaan alat tulang sementara ini hanya diketahui di ngayong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks kantobus dan alat-alat lain yang dibuat dari sanduk, sepi, dan batu-batu bundar. Nomor 4, seperti bilah atau klaket. Tradisi sepi terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua wilayah Tarasa dan pulau-pulau Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di gua-gua di Jawa seperti bilah tidak memainkan peran penting dalam konteks tradisi tulang. Nomor 5, alat tulang atau pebble. Alat tulang banyak ditemukan di Jawa Timur. Adapun temuan alat-alat tulang yang terkenal di Jawa ialah di Gua Lawa, Tekat Sangkum atau Jawa Timur. Di tempat itu ditemukan juga seperti bilah sederhana, alat-alat tulang atau dua macam bentuk sudut tulang dan semacam belati dari tanduk, mata panah batu yang bersayap dan berpangkal konveks, hematit atau besi oksida, kesum batu, serta perhiasan dari kulit kerang. Nomor 6, kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Sejumlah alat batu yang di Indonesia dikenal dengan istilah Sumatralit atau kapak genggam Sumatera. Berasal dari Asia Tenggara dan ditemukan di Tiongkok Selatan, Vietnam, Kamboja, Annam, Thailand, dan di Semenanjung, Malaya. Melalui daerah Semenanjung Malaya, tradisi ini menyebar ke Indonesia dan ditemukan di daerah pantai Sumatera Utara yang berhadapan dengan Semenanjung. Masa bercocok tanam tingkat lanjut budaya megalitik. Pada masa ini, tradisi bercocok tanam semakin berkembang. Namun, ada yang khas pada masa ini yaitu alat-alat budaya terbuat dari dan berupa batu-batu besar. Oleh karena itu, masa ini disebut sebagai megalitik atau dari bahasa Yunani mega yang berarti besar dan mitos yang berarti batu. Zaman ini berlangsung sejak berakhirnya zaman Neolitik sampai zaman Permukaan. Jadi, zaman megalitik merupakan masa transisi dari zaman batu ke zaman logam. Menurut arkeolog perusahaan Australia Robert von Hein Gilder atau 1885 sampai dengan 1968, pendukung kebudayaan Megalithikum tidak lain adalah orang-orang Proto Melayu yang sudah masuk ke Indonesia pada 1500 SM atau zaman Neolitikum. Jadi berangkat pada zaman Neolitikum. Oleh karena itu, kebudayaan dari batu pada masa ini disebut dengan juga megalitik tua. Kelak pada masa perundajian atau zaman logam, kebudayaan megalitik kini semakin berkembang lagi. Bukan tidak bangsa Melayu Austronesia atau ras Mongoloid dari Yunan sekitar tahun 300 SM. Oleh karena itu, kebudayaan dari batu pada masa itu disebut juga megalik Buddha. Bangunan megalik tersebar di seluruh Nusantara seperti Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan juga bentuk bangunan bermacam-macam seperti menhir, batu, dolmen, batu lumpang, dan batu nisan dan tinggi.
Kira adalah tubuh batu kecil yang sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Batu tegak ini merupakan media penghormatan sekaligus lambang bagi orang yang sudah meninggal tersebut. B. Punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan ini menjadi konsep dasar bangunan tadi pada masa Hindu Buddha. Cek kubur batu bentuknya mirip dengan bangunan kubur batu seperti yang dapat kita lihat saat ini. Umumnya tersusun dari batu yang terdiri atas dua sisi panjang dan dua sisi lebar. Sebagian besar kubur batu yang ditemukan muncul dari arah timur ke barat. Lalu kedua adalah kubur batu yang tidak memiliki tutup dan banyak ditemukan di situasi di manuk dari sarkofagus adalah jenis kuburan batu tapi memiliki tutup di atasnya, biasanya wadah dan tutupnya berukuran sama. Pada dinding muka sarkofagus biasanya diberi ukiran manusia atau hewan yang dianggap memiliki kekuatan magis. Dolumen merupakan bangunan megalitik yang memiliki banyak bentuk dan fungsi, misalnya sebagai penggiling roh atau tempat sesaji pada saat upacara. Dolumen biasanya diletakkan di tempat yang dianggap keramat atau di tempat pelaksanaan upacara yang berhubungan dengan pemujaan kepada roh leluhur. Arca batu. Arca batu banyak ditemukan di beberapa tempat wilayah Indonesia, di antaranya adalah di Pasemah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bentuk arca batu dapat menyerupai hewan atau manusia dengan ciri negrito. Di Pasemah ditemukan arca yang dinamakan batu gajah, yaitu setongkah batu besar berbentuk bulat dan di atas terdapat pahatan wajah manusia yang merupakan perwujudan dari nenek moyang yang menjadi objek pemujaan. Suatu tempat yang khusus dimaksudkan untuk keperluan pemujaan semacam itu terdapat di Pasir Angin, sebuah bukit yang terletak di dekat Leuwengan, Jawa Barat. Di atas bukit ini ditemukan sebuah polos dan menghias benda-benda perunggu, kapak, perhiasan dan tongkat upacara, serta beberapa beliung persegi. Benda tersebut tersusun dalam deretan yang terhadap ke sebuah monoloid. Berbagai jenis manik ditemukan pula di tempat ini. Monoloid di atas bukit ini merupakan pusat pemujaan. Menurut kepercayaan, arwah nenek moyang turun pada waktu-waktu tertentu untuk dimohon restunya. Sebagai tanda bakti, ditanamlah benda-benda